Cukup menarik ya ketika kemarin ditutup terkoreksi, ketika ada statement dari The Fed akan cut rates 3 kali di tahun 2024, langsung bursanya sumringahnya langsung naik di atas 1%, transaksinya langsung di atas double digit, di atas 15 triliun rupiah bahkan gitu ya. Ini Anda melihatnya seperti apakah memang ini sudah menjadi indikator bahwa mungkin saja IHSG akan cukup ditutup di level agresif begitu ya, 7.300 mungkin saja walaupun sisa 2 minggu lagi begitu akan terbaca ke sana, Reza? Ya, memang sangat mungkin untuk kita lihat dengan kondisi perekonomian saat ini, terutama sentimen dari pasar global seperti Amerika Serikat yang memang memutuskan untuk kembali menahan suku bunga khususnya. Karena kalau kita lihat memang dari segi inflasi yang sebelumnya juga sudah diumumkan, inflasi Amerika Serikat menunjukkan adanya pelandaian, kemudian juga dari sisi tenaga kerja mulai menunjukkan adanya perlambatan, dan memang ini mengindikasikan dan bukan hanya mengindikasikan saja, mengharuskan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, memang harus memutuskan untuk segera untuk memangkas suku bunga. Entah itu akan terjadi di tahun depan antara di kuartal pertama, kedua, ataupun semester kedua pun itu juga menjadi sentimen positif untuk pasar keuangan. Karena kita tahu bersama bahwa memang pasar keuangan, terutama pasar saham ya, itu memang cukup bertindak mendahului dari ekonomi realnya. Jadi mereka melihat seperti apabila memang kedepannya memang ada suku bunga mulai dipangkas, biasanya pasar akan cenderung untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, atau pelaku pasar cenderung untuk mengambil posisi sehingga nanti ketika memang data sudah mulai dipangkas itu sudah biasanya malah mengalami penurunan. Tapi kalau dilihat dari hijaunya IHSG hari ini memang karena murni ada sentimen positif tadi dari The Fed, ataukah memang aksi dari window dressing ini sebenarnya sudah mulai terjadi begitu ya, artinya sudah mulai ada beberapa MI yang memang melakukan perapihan dari portonya sudah mulai terlihat karena sudah mau masuk ke sudah di pekan kedua gitu ya, bulan Desember begitu ya, pekan ketiga besok juga akan sebelum masuk kepada masa Natal dan juga Tahun Baru sudah menjadi pekan-pekan yang singkat sehingga sekarang window dressing sudah mulai terasa, Reza. Ya, memang kalau kita lihat window dressing di Indonesia itu nggak terlalu apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Yang kita tahu bahwa memang pasar sahamnya merupakan target atau tujuan investasi utama dari pasar global, dan juga mungkin dari berbagai negara itu memilih untuk Nasdaq, Dow Jones, dan juga S&P 500 itu merupakan salah satu pilihan untuk berinvestasi utama mereka. Sedangkan kalau IHSG sendiri ini tidak seperti pasar Amerika Serikat yang memang diminati oleh berbagai negara di dunia. Kalau di Indonesia kita melihat bahwa window dressing dan juga kita lihat secara reksadana saham sendiri itu tidak terlalu memperdulikan secara kinerjanya. Terlihat dari kinerja reksadana pasar saham yang tidak dapat menghasilkan imbal hasil yang cukup signifikan, bahkan secara mayoritas kalau kita lihat mereka berada di kinerja di bawah IHSG. Sehingga ini menunjukkan bahwa memang kinerja reksadana di Indonesia itu tidak terlalu memperdulikan, terutama kalau kita lihat kinerja reksadana saham. Sedangkan kalau memang kinerja seperti kinerja pendapatan tetap dan juga reksadana obligasi itu memang menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sedangkan kalau reksadana pasar saham ini tidak begitu mempedulikan returnnya, sehingga ini mengindikasikan bahwa memang window dressing di Indonesia juga jarang sekali terjadi karena secara historis pun kinerja Desember yang mengalami penguatan itu lebih kuat sentimennya dari sektor energi seperti batu bara yang memang kalau Desember masih ke commodity driven gitu ya, lebih masih ke commodity ya? driven yang disebabkan oleh Desember akhir tahun dengan adanya musim dingin di Eropa dan belahan bumi utara, sehingga saham-saham komoditas seperti batu bara mengalami penguatan yang signifikan seperti itu. Oke, balik lagi ke The Fed yang tadi rencananya akan cutting rate 3 kali gitu ya. Apakah ini memang sudah mengindikasikan bahwa tampaknya harus memang slowing down, harus dovish karena target dari ekonominya sudah tercapai, ataukah memang ini kayak mau tarik nafas dulu? Karena kalau kita lihat dari since target inflasi Amerika Serikat masih belum ke level 2% dan tampaknya juga Powell masih ingin atau masih mengindikasikan dari statementnya mungkin saja masih akan lagi menaikkan walaupun dia memprediksi akan ada cut rate sebenarnya 3 kali gitu ya. Tapi Anda melihatnya lebih kemana sih orientasi dari pilihan saat ini ketika ditahan kemudian ada plan untuk cut rates di tahun depan? Ya, memang kalau kita lihat dari kebijakan The Fed untuk mencapai level inflasi 2% itu sudah dikatakan akan cukup sulit untuk Amerika Serikat. Karena kita lihat salah satu faktor inflasi yang terjadi itu bukan disebabkan oleh
harga-harga yang tahu-tahu melonjak begitu saja, melainkan oleh adanya disrupsi atau kurangnya permasalahan dari sisi pasokan khususnya dari komoditas. Karena harga komoditas tinggi yang kita lihat seperti oil, memang 70 saat ini level $70 per barel itu cukup rendah dan juga batu bara di $140 cukup rendah apabila dibandingkan dengan 2022. Sedangkan kalau kita lihat secara jangka panjang ya, level saat ini tuh masih relatif sangat tinggi apabila dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya, khususnya sebelum pandemi. Karena kalau pas sebelum pandemi, level batubara di $120 per ton tuh perusahaan batubara sudah benar-benar berpesta. Sedangkan saat ini $140. Seharusnya kalau kita dibandingkan dengan sebelum pandemi, ini juga masa-masa pesta mereka. Sehingga kita lihat faktor dari komoditas yang memiliki level yang cukup tinggi saat ini menjadi sentimen yang menyebabkan adanya inflasi di Amerika Serikat, bukan dari sisi supply-nya, bukan dari sisi demand-nya. Bahkan dengan adanya kebijakan saat ini suku bunga ditinggikan, ini sudah cukup mengerem dari sisi permintaannya. Sehingga kalau ketika nanti suku bunga mulai dilonggarkan, ini bahkan dapat kembali berbahaya lebih buruk untuk Amerika Serikat sendiri, karena ketika dilonggarkan artinya permintaan akan semakin kencang dan permintaan dari harga komoditas dan batu bara, minyak yang merupakan indikator kenaikan inflasi utama karena mereka juga merupakan COGS atau beban pokok pendapatan dari berbagai macam perusahaan, sehingga ini menjadi kenaikan harga yang cukup signifikan dan inflasi akan menjadi semakin parah lagi seperti itu. Oh oke, ini kayak buah si malakama begitu ya. Sekarang nih kayak dikasih istirahat tapi belum tentu juga akan benar-benar 100% being dovish untuk the Fed begitu ya di posisi saat ini. Tapi seperti apa ini nanti side effect-nya, dampaknya terhadap market kita di dalam negeri, khususnya performa dari sektor-sektor lain nanti akan seperti apa? Apalagi kan ini akhir tahun dengan mungkin bisa dibilang early Christmas gift gitu ya dari the Fed karena tidak dinaikkan, ditahan dan ada rencana untuk cutting rates. Ini kayak semacam ruang gitu ya untuk IHSG kita menuju ke level-level teratasnya. Tetapi apa nih yang bisa dilihat dari saham-sahamnya, dari emiten-emiten ya nih Reza? Ya memang kalau kita lihat seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa memang sektor-sektor yang menggendong untuk beberapa saat terakhir ini biasanya memang sektor yang memiliki risiko cukup tinggi seperti sektor teknologi, energi baru terbarukan, dan saham-saham yang memang bergerak biasanya cenderung untuk belum memiliki kinerja bottom line yang cukup baik, devaluasi cukup tinggi, dan juga mereka memiliki, tapi di sisi lain mereka itu memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Seperti kita lihat sektor teknologi, memang bottom line-nya belum mampu membukukan kinerja laba bersih yang positif. Namun mereka berpotensi untuk kembali dan kedepannya membukukan kinerja yang baik seiring dengan suku bunga rendah, dengan biaya pendanaan yang murah, dan juga mudahnya likuiditas. Ini akan berpotensi mendorong kinerja saham teknologi yang awalnya dari merugi bisa berbalik arah menjadi positif, sehingga pasar kembali melakukan spekulasi untuk saham teknologi dan juga renewable energy biasanya. Dan terlihat dari saham teknologi yang hari ini juga menunjukkan penguatan hingga 5% seperti itu. Oke, jadi performanya ada di teknologi justru ya. Di tengah banyak atau kurang begitu performa saham-saham sebelumnya, justru malah ada di sektor teknologi chance-nya cukup besar begitu ya di akhir tahun yang Reza lihat ya. Ya, untuk beberapa saat ini mengingat bahwa sudah mulai ada indikasi suku bunga akan dilonggarkan, pasar mulai bereuforia untuk berinvestasi di sektor yang masih cukup memiliki risiko tinggi. Namun kedepannya secara cycle aja ya, secara cycle ada kemungkinan bahwa mereka akan kembali mengalami penurunan kinerja sahamnya karena seiring dengan pasar menyadari bahwa untuk saat ini dan ke depan akan masih membutuhkan waktu cukup lama untuk memang dapat menjadikan laba bersih positif. Namun kembali lagi ya, itu akan sangat bergantung terhadap perusahaan-perusahaannya kembali seperti itu. Baik, sekarang kan udah di 7.100-an lah ya, menuju ke level psikologis di 7.200-an. Kemudian ada beberapa MI yang juga mengatakan mungkin saja bisa ke 7.300, 7.400 bahkan ya, yang sangat agresif ke sana. Kalau perhitungan Reza sendiri dan tim riset CNBC Indonesia gitu, kira-kira IHSG akan parkir di mana akhir tahun? Ya mungkin saya rasa sendiri akan masih cukup sulit untuk menyentuh ditutup di level 7.300 tentunya ya. Karena kalau kita lihat movers dari IHSG ini masih dari sektor-sektor yang memang
biasa dibilang dengan new economy lah, seperti brand yang kemarin melonjak dan sempat menyentuh di posisi pertama, bahkan mengalai dari market cap BCA. Ini menunjukkan bahwa memang valuasi itu sudah cukup terlalu mahal kalau dari pandangan saya pribadi. Mengingat bahwa sehingga ini menjadikan adanya potensi apabila mereka mengalami penurunan. Ini akan menyebabkan IHSG pun rontok karena penurunan dari mereka sudah memberatkan IHSG cukup signifikan. Namun di sisi lain apabila memang dari saham-saham new economy itu sudah rontok, itu akan menjadi potensi untuk sektor-sektor lainnya mulai menggeliat karena kenaikan saat ini itu memang sangat tertutupi oleh dengan adanya kenaikan dari sektor renewable energy ini. Sehingga ketika mereka mengalami penurunan harus ada saham lain yang juga mengimbangi dari penurunan itu, sehingga sebenarnya ini akan menjadi sentimen positif untuk IHSG, untuk saham-saham lainnya secara keseluruhan. 7.200 mungkin lah ya kalau ke sana ya. Kalau untuk ditutup hingga akhir tahun dan juga secara gaya investasi masyarakat Indonesia yang menjelang libur itu biasanya memang mengalami penurunan, sehingga itu masih akan cukup sulit karena biasanya menjelang libur mereka mengambil taking profit. Malah turun ya malah ya. Sekarang justru kita lihat kayak ada di peak. Jangan-jangan ini ada di peaknya gitu ya, nanti sebelum melandai lagi. Tapi kita lihat dan enjoy saja begitu ya perdagangan di bulan Desember ini, karena memang banyak hal-hal yang tidak terduga begitu ya, apalagi surprise moment dari The Fed gitu ya. Mungkin dinikmati saja kalau Anda memang sudah berselancar bertransaksi di market. Tapi disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham potensial atau saham-saham sesuai dengan portofolio Anda. Reza.